Maria Bumunte. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD 05599 Pasar 10 Kuala Binge, Kecamatan Setabat. Ini kartu peserta ujian saya. Terima kasih, silahkan menyaksikan. Pagi anak-anak ibu semua. Pagi ibu. Pada pagi hari ini tanggal 18 Agustus ibu melakukan praktek pembelajaran uji kinerja kepada kamu ya. Nanti kita akan mulai bersama-sama. Kita mulai praktek ini. Siapkan dulu kelasnya Nino. Berdiri. Beri salam dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Kita akan membacakan Pancasila. Masih ingat isi dari Pancasila? Masih. Baiklah, sama-sama kita sebutkan ya. Berdiri semua. Ayo mulai. 1, 2, 3 mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persyaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, duduk. Kita sebelum memasuki pelajaran kita, siapa ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Coba sebutkan Sabrina. Budaya bangsaku. Iya, bagus. Keberagaman budaya bangsaku. Coba siapa yang bisa sebutkan contohnya? Iya. Lagi, siapa yang bisa? Tarian, lagi. Agama, adat istiadat, lagi. Makanan khas tradisional. Bagus. Berarti kalian masih ingat belajar di rumah ya kan? Jangan hari ini aja yang ingat, yang pelajaran kita sebelumnya pun diingat. Pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti ibu tampilkan teks atau cerita. Nanti di situ kamu cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di tiap-tiap paragraf. Setelah itu ibu suruh kalian yang ke depan untuk menyajikannya. Yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung. Setelah itu nanti ibu tampilkan video keberagaman agama. Dalam video tersebut nanti kamu tonton ada berapa agama yang ada di Indonesia. Ya. Setelah itu kalian yang menyebutkan bagaimana cara kita bertoleransi dengan yang berbeda agama dengan kita. Setelah itu kita akan melakukan percobaan, praktek. Nanti ibu tampilkan kalian ke depan, 2 orang nanti ibu suruh ke depan, kita praktek. Setelah itu nanti kalian sendiri mempraktekannya lagi. Ya. Anak-anak ibu, sebelum nanti ibu bagikan materinya, ibu bagikan ini ya sama kalian nanti untuk bacaan kalian. Ini masing-masing ibu bagikan. Ya, ini materi kita hari ini. Sebelum itu
kembali ya. Nah, materi kita tentang apa judulnya, Nak? Indahnya kebersamaan. Iya, temanya indahnya kebersamaan. Dalam hal apa tadi? Agama. Agama. Lagi selain itu? Suku. Suku. Lagi? Rumah adat. Rumah adat. Lagi? Makanan tradisional. Iya, makanan khas tradisional. Banyak ya. Jadi itu adalah identitas bangsa kita. Makanya ada istilah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Iya, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Dalam hal apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Setelah itu ini Ibu tampilkan ya, ada video. Video ini dalam bentuk lagu. Nanti dalam video ini kalian simak kembali isi videonya ya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Rasa sayang-sayangnya. Kalau dicium, merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah, contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kakang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat ya videonya tadi, keberagaman budaya Indonesia. Jadi dalam video tersebut masih berhubungan dengan pelajaran kita sebelumnya, ya, keberagaman budaya bangsaku. Nah, salah satu contohnya tadi sudah disebutkannya, ada tarian daerah, makanan khas daerah kita, mesti kita hargai. Kan sudah disebutkan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap satu Indonesia. Jadi nanti aku tampilkan di layar proyektor, ada teks, ada cerita. Nanti dari cerita tersebut, kalian cari mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya, ya. Apa judulnya, Nak? Iya, bekerja sama dalam keberagaman. Dari gambar tersebut kan sudah berbeda-beda itu kan. Berbeda dalam hal apa itu, coba? Agama. Dari apa kalian lihat kok kalian bilang agama? Ada yang kulitnya hitam, Bu.
ada yang pakai jilbab, ada yang enggak, ada yang matanya sipit, ya kan? Lihat ada di gambar kan? Nah, coba paragraf pertama, bacakan. Dalam keberagaman Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan percobaan. Iya, ini paragraf pertama. Dalam paragraf pertama tadi, siapa yang bisa menyebutkan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung? Teman-temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Iya, bagus. Edo dan 5 temannya melakukan percobaan bunyi. Siapa yang bisa menyebutkan gagasan pendukungnya? Siapa yang bisa? Kamu juga? Oke, bos lagi. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Bagus. Dua dulu. Bacakan paragraf kedua. Sabrina. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Semuanya dipakai untuk sholat. Beni yang beragam Kristen, Dayu yang beragam Hindu, dan Nani yang beragam Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabatnya selalu menghargai satu dan yang lain. Iya, coba Sabrina. Dari paragraf yang kamu baca, mana gagasan pokok dan pendukungnya? Tiba-tiba terdengar suara azan. Iya, gagasan pokoknya tiba-tiba terdengar suara azan. Pendukungnya? Sahabatnya selalu menghargai satu dengan yang lain. Iya, bagus Elbara. Gitu ya. Paragraf ketiga. Coba bacakan kuat suaranya. Nino. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Iya, bagus. Yang mana? Gagas pokoknya mana, Nino? Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Bagus. Coba kamu, Dita, gagasan pendukungnya. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Iya, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu masih pribadi ya. Nanti Ibu suruh kalian berpasangan dan ataupun berkelompok untuk menyajikannya ke depan. Ibu kasih nanti kertasnya ya. Jadi gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide inti dari tiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dalam tiap-tiap paragraf. Lihat satu kelompok ataupun pasangan. Nanti Ibu suruh dua kelompok aja ke depan untuk menyajikannya ya. Bersama. Bersama ya. Paragraf 1 ya. Ibu bagikan. Paragraf 1 kamu kelompok 1 dan kelompok 2. Paragraf 1 cari mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Yang paragraf kedua kelompok 3, kelompok 4 ya. Kerjakan waktunya 5 menit nah. Sudah? Kelompok yang pertama tadi siap. Kelompok 3 dulu ke depan. Bacakan. Berdua ke depan boleh nak? Sini nak. Bacakan. Kuat suaranya nak. Kelompok 3 paragraf 2 gagasan pokok. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Gagasan pendukung. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Oke, bagus. Duduk. Kelompok 4 ya? 4 paragraf 3 gagasan pokok. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Gagasan pendukung, mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ih, bagus. Ayo kelompok 2. Dua nak. Bacakan ya. Kuat suaranya. Kelompok 2 paragraf 1 gagasan pokok. Edo dan 5 temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Iya. Gagasan pendukung, keenam kawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Iya, bagus. Duduk. Semuanya udah mengerti berarti nih ya. Mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Gagasan pokok tadi apa artinya Ibu bilang? Paragraf, ya kan? Ini dari paragraf. Jadi tiap-tiap tiap paragraf itu ada kalimat-kalimat intinya atau ide, ya. Jadi begitu juga dengan pendukung. Nah, kalau
paragraf kami itu pasti ada juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas. Jadi di tiap bahasa Indonesia itu pasti ya. Oke, sekarang masuk kita. Tadi tentang apa, Nak? Tentang keberagaman budaya bangsaku ya. Udah? Tentang keberagaman budaya bangsaku. Yang kalian bacakan tadi tentang si Edo menghargai dengan temannya yang berbeda agama. Siapa yang berbeda agama tadi di situ? Lagi. Gayu, Lani. Siapa yang beragama Islam? Siti dan Udin beragama Islam. Yang beragama Kristen siapa? Edo. Jadi mereka melakukan kerja kelompok di rumah si Edo yang beragama Kristen, ya kan? Nah, tetapi ketika azan berbunyi, si Edo mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melakukan ibadah. Nah, itu namanya sudah bertoleransi ya, Nak. Jadi itulah keberagaman budaya bangsa kita. Mengerti sampai sini? Mengerti ya? Nah, sekarang kita masuk tentang keberagaman agama. Ibu tayangkan videonya. Nanti kan simak dalam video tersebut. Nanti di akhir ada bagaimana cara kita bertoleransi dengan yang berbeda agama dengan kita ya. Nah, perhatikan videonya ya. Tonton betul-betul. Pembelajaran hari ini yaitu tentang IPS dengan muatan materi keberagaman agama di Indonesia. Ikuti pembelajaran hingga selesai. Pernah berpikir nggak? Berhakkah kita memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita? Ternyata hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Pasal yang mengaturnya ada di pasal 29 ayat 2 dan juga pasal 28E butir pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tahu nggak agama yang ada di Indonesia ada berapa? Ya, jawabannya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia. Hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Sisanya adalah agama-agama yang lain. Islam memiliki rumah ibadah berupa masjid, memiliki kitab suci Al-Quran, dan hari besarnya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, serta Isra Mi'raj. Nama Tuhannya adalah Allah, serta pemimpin agamanya berupa ustadz ataupun imam. Perintah yang paling utama adalah sholat, jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Agama yang kedua yaitu Kristen Protestan. Memiliki rumah ibadah yaitu gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab, serta hari besarnya adalah Natal, Paskah, dan juga Jumat Agung. Pemimpin agama mereka yaitu pastor. Lambang Kristen Protestan yaitu salib. Nah, berikut tadi adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Bagaimanakah sikap kita terhadap perbedaan agama? Berikut sikap toleransi perbedaan agama. Yang pertama, saling menolong antar umat beragama. Yang kedua, tidak menghina agama lain. Yang ketiga, saling bertegur sapa. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit. Dan yang kelima, berteman tanpa membeda-bedakan. Syukur alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Mari kita simak tugasnya. Dan penonton tadi disimak kan? Nah,
Nah, situ tadi sudah ditampilkan berapa agama yang ada di Indonesia. Ada berapa, Nak? 6. Ada 6. Agama apa aja? Coba sebutkan kuat suaramu. Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, ada 6. Cobalah satu orang tadi rame-rame. Suaranya gak dibawa satu orang. Mutiara. Kuat suaranya Mutiara. Agama apa aja? Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Pas. Nah, oke, bagus. Itu ya yang ada di Indonesia. Sama nggak sama teks tadi yang tentang cerita si Edo tadi dengan teman-temannya? Ada berbeda agama kan? Nah, jadi dari situ kita sudah bisa lihat sikap bertoleransi yang berbeda agama. Jadi tiap-tiap agama itu juga punya hari besar, punya kitab suci. Ya? Siapa yang bisa menyebutkan kitab suci dari agama Islam? Al-Quran. Di sini, di kelas ini ada agama apa aja di kelas ini? Islam semua. Gak ada yang agama Hindu. Gak ada agama Buddha. Semuanya full Islam. Jadi kalau ibu tanya, apa kitab sucinya nggak tahu, nggak kelewatan, ya kan? Nah, jadi kalian yang beragama Islam ini berapa kali satu hari beribadahnya? 5. Coba sebutkan. Iya, ya itu dia. Satu hari beribadah selain 5 kali, dan itu masih diingat. Tadi yang disebutkan Sabrina adalah hari besar agama Islam. Apaan tadi hari besarnya? Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Ya, jadi jangan agama kita aja yang kita tahu, bagaimana cara kayaknya. Kita juga harus menghargai agama mereka. Kalau orang Kristen yang beragama Kristen, di mana tempat beribadahnya, Nak? Gereja. Gereja. Apa nama kitab sucinya? Alkitab. Apa-apa aja hari besarnya? Iya, bagus. Coba sekarang ibu bagikan tugasnya lagi ya per kelompok. Nanti ibu tampilkan ada rumah ibadah. Kalian yang buat di sini, nanti rumah ibadah tersebut ibu buat nomornya. Jadi sumpama nanti nomor 1 ibu buat rumah ibadahnya agama Hindu, kalian tulis ya. Nanti berbentuknya kan berbeda bentuknya kan? Sama nggak agama Kristen dengan Islam bentuk rumah ibadahnya? Berbeda. Jadi dari bentuknya kita sudah tahu. Oh, ini agama Hindu, ini agama Kristen, ini agama Islam. Nanti ibu tampilkan rumah ibadahnya. Kalian yang mencari itu tempat beribadah umat agama apa? Sebutkan kitab sucinya dan hari besarnya. Oke? Tugasmu ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nih ya, LKPD. Coba. Ini LKPD sama ya. Udah. Yang mana kelompok mana belum dapat? Kelompok 3, tunggu ya. Jadi ini nomor 1 itu agama apa, rumah ibadah agama apa. Yang nomor 2 rumah ibadah agama apa, kalian sebutkan tugasnya. Siapa yang mau maju duluan ke depan? Kelompok mana? 1, 2, kelompok 1 dulu. Kristen Katolik, Gereja, Alkitab, Natal, Paskah, Jumat Agung. Yang nomor 2? Hindu, Pura, Weda, Nyepi, Galungan, Saraswati, Pagarwesi, Iya. Buddha, Vihara, Tripitaka, Paskah, Jumat Agung. Islam, Al-Quran, Masjid, Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Bagus, kasih tepuk tangan sama kelompok 1. 4 ke depan. Nomor 4, 1 Kristen Katolik, Gereja, Alkitab, Natal, Paskah, Jumat Agung. 2 Hindu, Pura, Weda, Nyepi, Galungan, Saraswati. Konghucu, Vihara, Sisubur, Imlek, Cap Glodok, Kristen Protestan, Gereja, Alkitab, Natal, Paskah, Jumat Agung.
Nah, Masjid Al-Quran, Idul Adha, bisa bilang. Yuk, kasih tepuk tangan. Ya, yang tadi tampil ke depan, keempat kelompok ini sudah menyajikan soal itu sudah dengan benar. Berarti kalian ini menyimak video yang ibu tampilkan. Kalian sudah menyebutkan tempat ibadah agama apa, hari besarnya, ya sudah bisa kalian. Jadi sekarang cara kita bertoleransi dengan agama yang berbeda dengan kita. Siapa tadi yang bisa menyebutkan? Dalam video tadi sudah ada. Saling menolong antar umat agama. Sudah cukup satu. Siapa lagi yang bisa? Tidak menghina agama lain. Bagus. Siapa lagi yang bisa angkat? Iya. Siapa lagi bisa angkat tangan? Boas. Berteman tanpa membeda-bedakan agama. Iya, bagus. Eldan. Saling bertegur sapa. Iya, saling bertegur sapa. Kita hari ini adalah bekerja sama dalam keberagaman. Contohnya tadi si Edo, Lani, Dayu, dan teman-temannya yang berbeda agama ya. Kalau minggu yang kemarin kita belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Contohnya tadi siapa masih ingat? Buku, tari, makanan khas, rumah adat, musik tradisional. Alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional, masakan tradisional, adat istiadat, sukunya. Nah, jadi kita bahas alat musik tradisional dulu. Masih ingat alat musik angklung? Masih. Bagaimana cara memainkannya? Digoyang. Digoyang. Kok bisa digoyang mengeluarkan bunyi? Darah di dalam bambu tersebut ya. Selain itu, kalau gendang, bagaimana dia bisa mengeluarkan bunyi? Jadi semua benda-benda yang kalau kita pukul atau kita goyang atau kita tendang bisa mengeluarkan bunyi. Ada musik apa lagi yang ingat semalam? Tifa. Tifa, bagaimana nak? Tifa dipukul. Lagi? Suling. Suling di bagaimana nak? Ditiup. Suling ditiup mengeluarkan apa? Mengeluarkan bunyi. Bunyi. Jadi kita akan belajar tentang sumber bunyi. Coba perhatikan dalam kelasmu ini. Di dalam kelasmu ini cari benda-benda sederhana yang bisa mengeluarkan bunyi. Coba sebutkan contohnya. Meja, lemari, bertepuk tangan. Meja, lemari. Meja, lemari diapain? Pukul. Dipukul mengeluarkan bunyi. Bertepuk tangan mengeluarkan bunyi. Coba tes. Mengeluarkan bunyi. Selain itu apa? Menghentakkan kaki. Menghentakkan kaki mengeluarkan bunyi. Ya, jadi benda-benda yang kalau kita pukul mengeluarkan bunyi. Contohnya meja dipukul mengeluarkan bunyi. Tangan ditepuk mengeluarkan bunyi. Itu contoh sederhananya. Sekarang kita akan melakukan praktek. Ya, praktek yang benar-benar mengeluarkan sumber bunyi. Nanti prakteknya ini ada sendok, ada botol kaca. Kalau ibu pukul mengeluarkan bunyi nggak? Mengeluarkan bunyi. Inilah dia sumber bunyinya. Nanti ibu tutup mata salah satu teman, kalian berdua ke depan. Salah satu temanmu nanti ibu tutup matanya, salah satu lagi memukul. Terserah dia mau di arah mana, ya. Nanti kawan yang ibu tutup matanya menyebutkan di mana sumber bunyi tersebut. Oke? Coba di sini kuncinya Satna. Siapa yang mau duluan maju ke depan? Elbara ke sana. Dude yang mukul, Elbara yang menebak. Oke? Nah ini Elbara apa? Dude. Kamu terserah mau di mana. Jangan tahu Elbara dulu. Oke? Ibu yang tutup matanya. Sebelah mana Elbara? Sebelah kanan. Coba buka matanya. Benar? Masih salah dia menebak sumber bunyinya ya. Enggak apa-apa. Ayo, siapa lagi yang mau? Ke depan. Ada ibu tunjuk. Tunjuk aja ya. Yang perempuan lah, Safira sini Safira. Safira ibu tutup matanya yang memukul. Almi. Yemi. Kamu yang pukul, kamu yang menebak ya. Oke, terserah mau di mana Kak? Sebelah mana? Benar? Kasih tepuk tangan, berarti pendengaran bagus. Ya, satu orang mana, satu orang lagi nah. Coba ke depan.
Ayo Sabrina, ambil botol sama sendoknya. Di mana Nino? Di belakang itu. Belakang, coba lihat. Benar, bagus. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi sumber bunyinya tadi langsung tertebak. Kecuali si Elbara, nggak apa-apa Elbara. Nanti kita tes lagi ya. Nah, itu enak sumber bunyi. Sumber bunyi tersebut berasal dari sendok dan botol kaca ini yang kita pukul ya. Nah, ini Bu, tampilkan lagi gambar. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Nah, seperti tadi tuh, botol kaca sama sendok. Kalau ibu satukan, dia akan mengeluarkan bunyi. Ini juga apa tadi contohnya, Nak? Yang lain? Tepuk tangan. Pemantulan bunyi seperti kayu, kaca, dinding, atau bes katanya. Gong atau kerdang. Tahu gong? Dipukul dia dengan benda keras, dia akan mengeluarkan suara. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh suara yang bergema? Berbicara ke dalam botol. Berbicara ke dalam botol. Contohnya gimana kamu, Nak? Oh, berteriak ya, gitu. Bergema suaranya? Iya, bisa. Coba Mutiara. Berbicara dalam musola. Musola kita ini bergema ya? Oke, benar. Kamu coba Pari. Berbicara di dalam bak mandi. Bak kamar mandi udah kamu tes? Oh, bagus. Iya, bergema suaranya ya kan? Itulah contoh-contoh yang bergema. Sekarang kita akan mempraktekkan bunyi yang merambat. Ya, kita akan praktek kembali. Sama seperti permainan Edo, Lani, Dayu tadi, mereka melakukan telepon-teleponan menggunakan kaleng. Ya, yuk siapa yang mau? Mutiara, biar ada semangat terus bergerak terus. Ya, gantian ya Nak. Ayo Bara sama Elbara. Coba, satu di mulut, satu di telinga. Kedengaran Elbara? Coba gantian, kamu lagi yang mengeluarkan suara. Kedengaran? Iya, bagus. Kedengaran? Halo. Dengar? Dengar, iya. Ini adalah contoh perambatan. Halo Dude. Itu baru jelas, coba. Kamu lagi ngomong. Halo Sabrina. Halo Dude, halo Sabrina. Nah, ini permainan perambat bunyi, ya kan? Jadi sudah kita lakukan 2 praktek perambatan bunyi. Jadi kita harus mengetahui dari mana bunyi bisa didengar, dari telinga kita ini, ya. Oh, bisa mendengar itu, makanya kita diciptakan Tuhan bersyukur masih sehat pendengarannya. Udah, sekarang tugas kamu ya Nak. Tugas kamu di LKPD yang Ibu bagikan tadi, coba buka dia. Nampak udah tugasnya? Ya. Tentang nama bendanya kamu tulis, ya. Nama benda tersebut kamu tulis, contohnya tadi botol. Bagaimana cara bisa menghasilkan bunyi? Contohnya dipukul Bu, gitu ya. Di sini ada 5. Kerjakan sendiri-sendiri, nanti Ibu suruh ke depan. Oke? Waktumu 5 menit. Kerjakan. Selesai semua? Selesai. Oke, sekarang Ibu suruh ya beberapa orang mewakili teman-temannya membacakan hasil kerjaannya. Tugasnya tadi yang Ibu berikan. Siapa yang mau ke depan? Angkat tangan. Nino. Nanti ada Nak. Buat suaranya Nino. Jangan ditutup mukanya. Lemari dibukul. Meja dipukul. Buku dan pulpen diketuk. Botol aqua dipukul. Botol kaca dipukul. Iya, semuanya dipukul ya. Bagus, kasih tepuk tangan buat Nino. Meja dipukul, botol dipukul, kursi dipukul, lemari dipukul, buku dipukul. Bagus, semuanya dipukul. Kasih tepuk tangan buat Mutiara. Nah, jadi kan sudah tahu ya Nak, benda-benda yang menghasilkan bunyi. Jadi pelajaran kita sampai di sini. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita Saya dari awal tadi? Siapa itu? Sabrina? Ya. Oke, Sabrina sebutkan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lagi. Keragaman agama. Lagi. Alat musik. Lagi. Sama sumber bunyi. Bagus. Berarti disimaknya dari pertama tadi. Ibu tampilkan tadi teks ya kan? Bacaan.
Dia mencari gagasan pokok, gagasan pendukung. Setelah itu dia apa lagi? Keragaman agama, ya kan? Dan terakhir adalah sumber bunyi. Itulah pelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya nanti buka lagi dengan KPD itu nanti di halaman 4 ya nak. Kerjakan di rumah, itu tugasmu. Setelah ini jangan lupa di rumah pun belajar. Pelajaran kita yang untuk besok ya. Nanti tinggal kita bahas lagi di sekolah. Oke? Udah simpan bukunya. Siapkan Indo. Nah, selamat siang anak-anak ibu. Sampai ketemu besok ya.